kenapa narasi ini dibesar-besarkan? Ya karena Iran sedang berada dalam perang hibrida. Presiden Pezeshkian mengatakan saat ini Iran dengan Israel dan Amerika itu telah melancarkan perang skala besar, yaitu mengusung isu pergantian rezim, restorasi monarki, yaitu ingin mengembalikan kembali kekuasaan Pahlavi, dan kemudian reformasi politik paksa. Nah, metode ini bukan lagi protes damai, yang mereka lakukan itu kekerasan. Dan di Iran itu ada program I'tikaf nasional 13, 14, 15 Rajab di masjid-masjid agung, di masjid-masjid raya, masjid-masjid besar itu dilakukan i'tikaf, dan masjid ini penuh. Anak-anak muda masih berdatangan untuk ikut i'tikaf nasional. Artinya program-program nasional Iran itu masih berjalan. Iya, memang dari dulu upaya dan skema yang dilakukan untuk menjatuhkan sebuah rezim di sebuah negara yang rezimnya itu anti Amerika, upaya itu yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast HAPI, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh pengamat geopolitik Timur Tengah, Ustadz Ismail Amin. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Bang Billy. Gimana kabarnya? Sehat, Ustadz. Sehat, Ustadz. Antum sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, Ustadz. Kita hari ini ingin membahas persoalan terkait apa yang terjadi di Iran, Ustadz. Karena informasi yang sampai di media sosial termasuk juga di media mainstream itu sepertinya bercampur aduk, sehingga kita juga di sini di Indonesia juga turut bingung apa sebenarnya yang terjadi di Iran saat ini, Ustaz. Bisa diceritakan nggak, Ustaz, apa sebenarnya yang terjadi di Iran, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Bang Billy, belakang ini kan kita dapat berita tentang Iran di Indonesia itu luar biasa heboh ya. Katanya Iran lumpuh total, 26 provinsi dari 31 provinsi di Iran itu di shutdown, kemudian demo di mana-mana. Bahkan 1-2 hari ini media sosial itu, bahkan media-media resmi itu memberitakan tentang adanya cerita Ayatullah Ali Khamenei itu sudah terendus intelijen mau kabur ke Moskow. Sudah membuat plan B kalau keadaan tidak bisa terungkap. Dia dikabarkan telah mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat di Moskow dan metode dan rute perjalanannya untuk melarikan diri. Nah, masalahnya ini dengan saya berada di Iran dan melihat langsung media-media baik di televisi maupun juga media di Iran, di media sosial, ini semua tidak nyambung dengan fakta di lapangan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan, yaitu yang pertama soal demonstrasi. Jadi memang ada demonstrasi, itu fakta. Tapi bukan demonstrasi nasional serentak yang melumpuhkan negara, sebagaimana yang diberitakan. Aksi terjadi sporadis di beberapa kota dengan intensitas yang berbeda. Banyak wilayah tetap normal, transportasi jalan, penerbangan, aktivitas pemerintahan, sekolah, rumah sakit, semua jalan normal, tidak ada yang ditutup. Nah, Iran tidak shutdown sebagaimana diberitakan. Sebab negara sebesar Iran itu tidak mungkin mati total hanya karena demo seminggu. Di hari-hari dikabarkan terjadinya aksi demonstrasi ini, saya sempat berada di Teheran, kemudian melakukan penerbangan ke kota Kerman, dan saya melihat fasilitas publik, pelayanan publik tetap terbuka. Saya juga bahkan membagikan situasi terkini waktu saya di Kerman, waktu saya di Teheran, melalui video di akun medsos saya memberitahukan kepada teman-teman bagaimana kondisi terkini. Jadi memang ada beberapa titik tertentu terjadi demonstrasi karena itu dipicu oleh kenaikan inflasi bahkan terburuk sepanjang sejarah Iran. Tapi itu kemudian tidak sebagaimana diberitakan bahwa itu terjadi besar-besaran dan membuat Iran lumpuh. Nah, kita harus jernih melihat aksi demonstrasi ini. Kita harus melakukan pemetaan
dan tidak melihatnya sebagai fenomena tunggal. Nah, aksi demonstrasi di Iran ini dalam beberapa hari terakhir itu seringkali disederhanakan oleh media, oleh banyak media internasional, karena memang targetnya seperti itu, mencitrakan Iran dalam kondisi yang terpuruk dan seterusnya. Itu aksi demonstrasi yang awalnya damai, itu dipelintir disebut sebagai pemberontakan rakyat terhadap rezim. Padahal pembacaan semacam ini tuh tidak hanya malah secara analitis, tapi juga menyesatkan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa demonstrasi di Iran itu bukan fenomena tunggal, melainkan terdiri dari setidaknya ada dua kelompok arus yang secara tujuan, secara metode maupun legitimasinya itu sangat berbeda. Nah, arus pertama itu adalah protes sosial ekonomi yang sah. Nah, kelompok ini menyuarakan tuntutan konkret, pengendalian inflasi karena memang sangat tinggi, kemudian stabilisasi nilai mata uang, kemudian jaminan ketersediaan kebutuhan pokok, perlindungan daya beli rakyat. Nah, aksi mereka ini mereka lakukan melalui mekanisme damai. Mereka melakukan penutupan. Ini dimulai di Bazar Tehran. Bazar itu artinya pasar. Di pasar terbesar di Tehran, ini dimulai gerakan penutupan toko, mogok pasar, penghentian sementara aktivitas ekonomi, dan ini wajar sebagai mekanisme damai dalam menyampaikan aspirasi tanpa ada seruan pergantian sistem atau legitimasi negara, delegitimasi negara. Nah, dalam kerangka politik modern ini adalah pressure politik, bukan gerakan subversif. Ini normal di semua negara terjadi. Nah, terhadap kelompok ini negara itu tidak bersikap represif. Ayatollah Ali Khamenei dalam pernyataannya itu secara eksplisit mengakui legitimasi keluhan ekonomi rakyat dan memerintahkan pemerintah untuk membuka ruang dialog, untuk mendengarkan kritik, serta mencari solusi kebijakan yang tepat. Nah, ini menegaskan bahwa kritik ekonomi dari dalam sistem itu bukan hanya ditoleransi, bukan hanya diperbolehkan, tapi juga memang hak dan harus diakui sebagai bagian dari mekanisme koreksi kebijakan. Nah, sementara arus kedua ini justru berbeda secara fundamental. Kelompok ini menunggangi tuntutan ekonomi untuk agenda politik pesanan, yaitu mengusung isu pergantian rezim, restorasi monarki, yaitu ingin mengembalikan kembali kekuasaan Pahlavi, dan kemudian reformasi politik paksa. Nah, metode ini bukan lagi protes damai, yang mereka lakukan itu kekerasan. Kita lihat video-videonya, mereka menyerang aparat, merusak fasilitas publik, membakar simbol negara, serta menyebarkan, nah ini yang paling parah, menyebarkan disinformasi dan hoax, dan ini terkoordinasi. Nah, dalam literatur keamanan internasional, ini pola semacam ini dikategorikan sebagai operasi destabilisasi, yaitu operasi penghancuran, bukan ekspresi demokratis. Nah, ini yang ditolak. Bahkan Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa tempatkan mereka pada tempatnya. Kalau demonstran, ajak mereka berdialog, sementara kalau perusuh, tempatkan dia pada tempatnya. Mungkin kalau dalam bahasa kita ya, sampah itu ditempatkan pada tempat sampah. Nah, negara Iran ini melalui keputusan pemerintah, parlemen, militer, Mahkamah Agung, bahkan ditegaskan oleh perintah Ayatollah Ali Khamenei, itu secara tegas memisahkan dua arus ini. Jadi protes ekonomi dijamin haknya, bahkan sudah diantisipasi oleh Presiden Pezeshkian, sudah mengganti kepala Bank Sentral, sudah melakukan dialog dengan perwakilan demonstran. Kemudian untuk yang perusuh itu ditindak tegas. Jadi logikanya sederhana dan universal di semua negara berlaku bahwa tidak ada pemulihan ekonomi. Kita tidak bisa melakukan pemulihan ekonomi tanpa stabilitas keamanan. Jadi negara manapun termasuk demokrasi di Barat itu akan bertindak serupa, akan melakukan tindak tegas dan keras terhadap para perusuh dalam menghadapi sabotase yang terorganisir yang dapat mengancam ketertiban umum. Nah, menyamakan kritik ekonomi rakyat dengan aksi kekosongan politik ini bukan analisis, ini propaganda, dan ini yang banyak kita dapatkan di media. Singkatnya, Iran itu tidak menolak kritik, ini terjadi, diterima oleh pemerintah, tapi Iran juga menolak kekacauan. Dan perbedaan inilah yang sengaja dihapus dari narasi dominan yang sedang beredar saat ini demi kepentingan geopolitik tertentu. Nah, kemudian soal 26 provinsi ditutup. Kompas sebelumnya memberitakan 21 provinsi ditutup, kemudian sekarang 26.
Ini hoax total, ini hoax benar-benar berita palsu. Hmm. Iran punya 31 provinsi, Hmm. tapi tidak ada satupun provinsi yang ditutup. Hmm. Apalagi sampai 26 provinsi. Saya baru tadi menyampaikan, saya terbang dari Teheran ke Kerman, kemudian dari Kerman ke Teheran, kemudian saya Teheran ke Qum, sebelumnya juga dari Qum ke Teheran. Ini berjalan lancar semua, tidak ada provinsi yang ditutup. Nah, yang terjadi di lapangan itu adalah memang ada beberapa kota melakukan pengetatan keamanan sementara. Yang namanya juga ada kerusuhan, kemudian ada pembatasan internet lokal, kemudian ada pengamanan pasar atau pusat kota. Tapi ini bukan lockdown, ini bukan di shutdown, apalagi sampai disebut negara lumpuh. Kemudian berita tentang soal Ayatullah Ali Khamenei berencana kabur ke Moskow. Ini adalah halusinasi, benar-benar halusinasi. Tidak mengenal karakter Ayatullah Ali Khamenei seperti apa. Nah, dan tidak ada satupun bukti, tidak ada pergerakan pesawat, tidak ada konfirmasi politik, diplomatik, tidak ada sinyal resmi juga dari Rusia. Bahkan intelijen Barat juga sebenarnya itu tidak berani mempublikasikan sebagai fakta, hanya menyebut sebagai, dalam narasinya disebut sebagai terciduk misalnya, terendus, akan melarikan diri. Nah ini dalam perang hibrida, ini adalah narasi perang psikologis klasik. Bikin kesan pemimpin lari, lalu kemudian masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan, lalu kemudian negara runtuh, tinggal ditunggu tumbangnya. Sementara faktanya, sebagaimana saya sebutkan, saya mengutip pernyataan beliau, itu disampaikan di hadapan publik dalam sebuah pertemuan yang diikuti oleh masyarakat umum. Itu dalam rangka memperingati Wilada Imam Ali. Di Iran pada tanggal 13 Rajab itu memperingati Wilada Imam Ali. Imam Ali dalam keyakinan Syiah, mayoritas masyarakat Iran yang Muslim Syiah, sebagai imam pertama mereka. Dan ini dirayakan besar-besaran. Tidak ada agenda yang kemudian dibatalkan atau tidak jadi, ditunda dan sebagainya, hanya gara-gara kerusuhan atau aksi demonstrasi disebut meluas. Bahkan di Teheran, di Maidan Imam Khomeini, diresmikan patung besar Imam Ali. Imam Ali yang sedang disebut di situ sebagai pahlawan Khaybar. Menceritakan tentang dilakukan teater terbesar yang pernah dilakukan Iran, teater terbesar outdoor yang itu bisa sampai dihadiri puluhan ribu atau mungkin sampai 100.000 orang lebih. Itu sangat besar-besaran dilakukan, dan ini pada malam hari yang disebutkan Iran dalam keadaan kacau, Iran dalam keadaan lumpuh. Ada videonya yang sempat, ada videonya dan foto-fotonya yang juga saya sebar di akun medsos saya. Jadi yang ingin saya katakan, kenapa narasi ini dibesar-besarkan? Ya karena Iran sedang berada dalam perang hibrida. Presiden PSK mengatakan saat ini Iran dengan Israel dan Amerika itu telah melancarkan perang skala besar. Dalam situasi perang skala besar, ada tekanan ekonomi, ada operasi media, ada perang narasi, ada eksploitasi isu sosial, bahkan ancaman untuk dilakukan invasi militer. Nah, targetnya itu bukan cuma Iran, tapi opini global, termasuk kita di Indonesia. Media Barat dan media afiliasinya itu tidak melaporkan skala, tapi menciptakan kesan chaos total. Padahal di negara lain, aksi-aksi demonstrasi yang jauh lebih besar itu sering disebut sebagai protes demokratis. Sementara di Iran itu dilabeli sebagai gerakan revolusi dan seterusnya. Kita lihat baru-baru saja di Turki juga aksi yang jauh lebih besar, bahkan sampai jutaan orang yang menuntut Erdogan mundur. Di Israel bahkan malam-malam ini juga dilakukan aksi unjuk rasa menuntut Benyamin Netanyahu mundur. Tapi itu tidak pernah dieksploitasi dengan isu bahwa akan terjadi pergantian rezim, akan terjadi perubahan sistem dan seterusnya. Sementara ketika di Iran terjadi aksi demonstrasi yang sebenarnya skalanya kecil, itu kemudian dibesar-besarkan. Termasuk juga jumlah korban. Korban memang ada, terutama dari aparat keamanan. Tapi angka yang beredar itu sering dibesar-besarkan, dicampur bentrokan kriminalitas, ada provokasi bersenjata. Dan ini sementara sedang diverifikasi bahkan oleh lembaga HAM sendiri. Jadi pola pembohongan publik yang digunakan agen-agen Mossad di Iran itu dalam merekayasa demonstrasi sama dengan yang sebelumnya pernah terjadi pada kasus Mahsa Amini. Bahkan di kasus Mahsa Amini, aksi demonstrasi itu jauh lebih besar. Mereka mengarang cerita untuk mempengaruhi emosional massa. Mereka mengumpulkan data dan mencari foto pasien di rumah sakit yang meninggal karena sakit di hari mereka berdemonstrasi, lalu kemudian menyebut bahwa orang ini meninggal
korban tindak kekerasan aparat keamanan. Jika kemudian pihak keluarga mengklarifikasi bahwa enggak, anak saya meninggal secara normal, dia sudah lama di rumah sakit, sudah sakit beberapa hari, lalu kemudian meninggal, mereka kemudian membuat cerita baru. Pihak keluarga terpaksa membuat klarifikasi palsu karena dipaksa, diancam resim, diancam aparat, dan seterusnya. Ini banyak beredar info-infonya, dan bagi kita yang jauh, bagi netizen Indonesia yang jauh, melihat ini sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, karena diberitakan berulang-ulang oleh media internasional, bahkan oleh media-media nasional yang selama ini kita kenal cukup kredibel dan seterusnya, sudah dikenal profesional, tapi kemudian juga ikut-ikutan memberikan informasi-informasi hoax. Skema lainnya itu memutarbalikkan fakta. Yang menjadi korban misalnya adalah aparat keamanan atau anggota basis. Basis ini relawan sivil yang menjaga keamanan. Namun kemudian disebut bahwa yang menjadi korban adalah demonstran. Sekali lagi ketika pihak keluarga mengklarifikasi, mereka kemudian menyebut keluarga yang bersangkutan telah berada dalam tekanan aparat sehingga memberikan klarifikasi palsu. Nah, mungkin cara ini tidak efektif bagi netizen di Iran. Netizen di Iran itu lebih memahami situasi, tapi ini sangat berdampak dan memang target mereka adalah netizen di luar. Sehingga stigma Iran sebagai negara otoriter, sebagai negara diktator itu seolah mendapatkan pembenaran. Nah, netizen di luar ini gampang disulut emosinya dan turut menyatakan dukungan pada kelompok demonstran anti pemerintah di Iran. Misalnya contohnya Amir Hesam Khodayarifar namanya, itu pemuda anggota basis di Lerestan, tewas ditikam oleh demonstran, oleh perusuh. Namun kemudian media anti Iran menyebut bahwa dia adalah demonstran yang tewas tertembak. Begitu juga ada perempuan namanya Sakaf Ihtimodi, yang seharusnya dia hanya korban luka-luka akibat bentrokan, dia dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya dinyatakan kondisinya sehat dan stabil, tapi di medsos beredar informasi ia mati. Dan fotonya kemudian digunakan untuk memprovokasi masyarakat. Jadi kesimpulannya sederhana, Bang Billy, Iran itu tidak lumpuh. Kami masih bisa beraktivitas dengan baik, kampus kami juga tidak ditutup. Bahkan agenda-agenda teman-teman yang ujian juga masih menjalankan aktivitas ujiannya. Jadi tidak kolaps, tidak shutdown nasional, dan juga tidak ditinggal pemimpinnya. Yang ada memang ada ketegangan sosial terbatas, terutama di memang yang berpusat di kota-kota bisnis, di Teheran, di Larestan. Dan di Teheran itu cuma 2 hari. Dan disebut semakin meluas, kalau memang semakin meluas, harusnya di Teheran itu tetap terjadi sampai hari ini, dan meluas tapi tidak. Di Teheran berhenti, kemudian berkobar lagi di kota-kota yang lain. Jadi skenario yang dilakukan ini adalah skenario yang terus berulang. Bukan pertama kali Iran rasakan, bukan pertama kali Iran alami. Nah, kalau benar-benar Iran tidak mampu mengatasi embargo ekonomi, Iran ini sudah runtuh dari dulu karena sudah dari 40 tahun yang lalu diembargo. Begitu Bang Billy. Iya Ustadz, kemudian kan seperti Ustadz bilang tadi, ini bukan pertama kali terjadi. Artinya kejadian-kejadian seperti ini selalu dimanfaatkan oleh pihak asing untuk memperkeruh situasi di Iran. Nah, apa sebenarnya pelajaran atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri kalau Ustadz melihat agar ini juga tidak terus berkembang? Maksudnya terus berkembang itu dulu kan pernah mengalami di kasus Masa Amini. Sekarang ada lagi. Dan ini artinya bisa jadi berikutnya nanti bisa ada lagi. Karena sesuatu yang kecil pun di Iran bisa dibesar-besarkan. Demonstrasi untuk menuntut sah, ya demonstrasi secara sah menurut undang-undang dan diakui oleh pemerintah, itu tiba-tiba menjadi demonstrasi yang berubah. Ada penunggangan di sana. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah agar ini maksudnya seperti Ustadz bilang, kalau warga Iran sendiri kan sudah paham untuk melihat situasi ini. Nah, bagi kami yang di luar ini yang bisanya coba lihat dari media nasional, media internasional, nah bagaimana Iran mengatasi ini dan bagaimana kami seharusnya orang di luar ini melihat situasi di Iran, Ustaz? Ya, jadi pertanyaannya itu bisa dikatakan bagaimana kemudian pemerintah menyikapi ini. Tadi sudah saya sampaikan, dari setiap ada aksi-aksi yang seperti ini atau ada upaya menggoyang Iran, itu pemimpin Iran tidak diam. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, Ayatullah Khamenei. Jadi di Iran itu selalu ada agenda-agenda yang sudah tersusun rapi. Agenda Ayatullah Khamenei bertemu dengan pemerintah, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan kalangan beragam profesi, bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan memanfaatkan momen-momen tertentu.
Seperti kayak kemarin peringatan Wilada Imam Ali yang juga bertepatan dengan peringatan Haul ke-6 Syed Qasim Soleimani. Agenda itu walaupun disebutkan terjadi kerusuhan besar-besaran, agenda itu tetap jalan. Nah, melalui agenda ini, melalui pertemuan ini, Ayatullah Khamenei kemudian merespon situasi terakhir, memberikan pernyataan-pernyataan yang bijak dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa Ayatullah Khamenei itu menghimbau untuk kita memetakan demonstran ini. Jadi ada yang demonstran yang memang menyampaikan keluhan mereka, kritikan mereka, protes mereka secara damai, dan itu harus disikapi dengan bijak. Pemerintah harus menerima masukan-masukan mereka, lalu kemudian terhadap demonstran yang mengutamakan aksi kekerasan, memang menyulut kerusuhan dan seterusnya, menyerang aparat, menggunakan senjata, dan perlu disampaikan juga aparat keamanan itu berhasil menyita senjata-senjata mulai dari perbatasan yang akan mencoba masuk dan yang berhasil lolos. Itu kemudian disita senjata-senjata kiriman dari luar untuk kemudian digunakan dalam aksi-aksi demonstrasi ini. Jadi sebagaimana apa yang telah terjadi di Suriah itu bisa hancur-hancuran seperti itu karena oposisinya atau kelompok yang ditunggangi kepentingan asing ini itu dipersenjatai dan berhasil masuk senjata-senjata itu. Bahkan milisi-milisi dari luar juga masuk ke dalam Suriah. Sehingga ketika berhadapan dengan aparat keamanan pemerintah, betul-betul terjadi perang karena dengan bersenjata. Sementara di Iran upaya itu juga dilakukan dan dari dulu dilakukan. Hampir setiap hari selalu ada aparat keamanan di penjaga perbatasan itu gugur terbunuh oleh upaya-upaya yang ingin ada milisi-milisi emas yang berupaya untuk masuk ke dalam. Dan ini yang dilakukan oleh Ayatullah Khamenei, lakukan pemetaan. Bedakan sikap antara demonstran yang memang menyampaikan aspirasinya secara damai dan demonstran yang memang membawa kepentingan asing. Dan sebagaimana kita lihat bahwa Donald Trump, Benyamin Netanyahu itu terang-terangan menyatakan dukungan terhadap aksi demonstrasi. Jelas terang-terangan menyatakan bahwa punya kepentingan atas apa yang sedang terjadi di Iran. Nah, pemetaan ini berjalan efektif karena dengan kita melihat sekarang skala aksi demonstrasi sudah semakin menurun, tapi yang kita lihat di pemberitaan justru skala demonstrasi itu semakin dibesar-besarkan. Disebut beberapa markas militer dikuasai, bahkan baru disebut juga Isfahan dikuasai oleh kelompok demonstran. Jadi ada satu kota yang dikuasai oleh kelompok demonstran. Saya menghubungi teman mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Isfahan, dia katakan tidak aman-aman saja di sini. Kami malah masih tetap ujian, tidak ada kampus ditutup, tidak layanan publik ditutup, semua berjalan normal. Yang dia katakan bahwa memang 2-3 hari yang lalu ada aksi demonstrasi, tapi sekarang yang dia ketahui sudah tidak ada lagi. Sementara berita yang ada tersebar di Indonesia disebutkan di Isfahan dikuasai oleh kelompok demonstran. Nah, dan menariknya, ya sebagaimana saya sempat sampaikan tadi, masyarakat Iran itu tidak gampang terprovokasi. Karena masyarakat Iran ini sejarahnya panjang, dia punya pengalaman pahit dengan Amerika Serikat. Di masa sebelum Republik Islam Iran berdiri, di masa Shah Pahlavi. Itu bagaimana kemudian Amerika Serikat mengeruk kekayaan alam Iran untuk kemudian dibawa ke Amerika Serikat, sebagian kecilnya hanya diberikan kepada Iran, dan itu juga dimanfaatkan atau dikorup oleh dinasti Pahlavi, oleh rezim. Kita lihat bagaimana super mewahnya, bagaimana kekayaannya, sementara masyarakat Iran pada saat itu berada dalam kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan seterusnya. Nah, pengalaman pahit ini tidak mau terulang lagi. Jadi ketika Netanyahu menggembar-gemborkan pembebasan Iran untuk keadilan, untuk kemajuan, mereka tidak percaya. Karena mereka pernah merasakan pahitnya berada di bawah cengkeraman Amerika, cengkeraman kepentingan Barat. Nah, di sini kemudian mereka tidak gampang terpengaruh oleh narasi-narasi yang dibuat di luar. Kita lihat juga ada video yang beredar, ada aktivis media sosial Iran melakukan sosial eksperimen, seolah-olah ingin membayar warga untuk kemudian melakukan kerusuhan, membakar tempat sampah atau melempar batu atau menyerang aparat. Intinya lakukanlah kerusuhan. Nanti kita video, lalu kemudian kita akan kasih imbalan. Mereka semua menolak. Nah, sementara
ini sudah ada hampir 100 lebih yang ditangkap yang berafiliasi dengan organisasi di luar, dengan kelompok di luar. Disebut sebagai agen-agen Mossad, agen-agen kepentingan asing. Itu sudah ada 100-an lebih yang ditangkap. Karena memang ketika ditangkap, HP-nya diambil, dicek jejak digitalnya dan seterusnya, memiliki hubungan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang menginginkan rezim di Iran itu jatuh. Dan ini efektif dilakukan. Ya, gitu, menarik, Ustaz. Ketika Ustaz tadi bercerita soal Suriah, Ustaz. Kita tahu semua cerita di Suriah dari awal seperti apa. Di daerah A itu kan demo pertama kan, berawal kan demo pertama kan. Mungkin jangan-jangan skenario-nya juga sama. Ada demo yang biasa, kemudian ditunggangi, kemudian tuduhannya kan polisi menembak warga, menembaki masyarakat ini. Jangan kan itu juga yang kemudian diterapkan di Iran saat ini. Bagaimana, Ustaz? Artinya Iran mau disuriahkan. Iya, memang dari dulu upaya dan skema yang dilakukan untuk menjatuhkan sebuah rezim di sebuah negara yang rezimnya itu anti Amerika, upaya itu yang dilakukan. Upaya tekanan ekonomi, sebagaimana Suriah juga mendapatkan sanksi ekonomi. Kemudian upaya membayar kelompok oposan, mendukung kelompok oposan, mendukung secara finansial, secara moral, secara politik, kepentingan-kepentingannya, agar kemudian rezim yang anti Amerika ini bisa jatuh, lalu kemudian muncul penguasa baru yang lebih bisa yang lebih bisa bekerja sama dan sikapnya lebih kooperatif. Dan ini juga yang hendak dilakukan di Iran. Kita lihat kan hasilnya di Suriah. Bagaimana ketika Bashar Assad jatuh, lalu kemudian naik Jolani, Ahmad Ashara ini, dan bagaimana sikapnya kepada Amerika. Melunakan, sementara sebelumnya Suriah disebut sebagai di antara negara Arab yang, di antara sedikit dari negara Arab yang bertahan untuk senantiasa anti-Zionis, anti-Amerika. Dan akibatnya disanksi, lalu kemudian meletus aksi-aksi demonstrasi. Yang sebenarnya awalnya ya aksi demonstrasi sebagaimana sebab sempat terpengaruh oleh musim Arab. Iya, Arab Spring. Sempat terpengaruh dengan itu, isu-isu yang kemudian diinginkan adalah keadilan sosial, ada tidak terpusat oleh satu pemimpin, satu individu yang kepemimpinan terpusat, sebagaimana yang kita lihat di Irak, bagaimana waktu itu Saddam Hussein sampai puluhan tahun berkuasa, di sini juga keluarga Assad yang berkuasa penuh. Nah, ini yang ingin perubahan yang ingin dirasakan oleh rakyat Suriah. Bahkan kan ulama-ulama juga awalnya itu berada di kelompok demonstran yang damai. Mereka juga menuntut ada perubahan, ada reformasi politik lah, ada keterbukaan yang lebih luas lah dibandingkan sebelumnya. Nah, tapi ketika kemudian masuk milisi, kemudian kelompok-kelompok keras, radikal, ekstremis dipersenjatai, ulama kan memberikan sikapnya. Yang seperti ini tidak kami inginkan. Ini sudah membawa kepentingan asing. Kita masih bisa berdialog dengan baik sama penguasa, dengan rezim Assad, kita masih bisa menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa harus disertai dengan kekerasan, tapi ya karena kepentingan asing punya kepentingan, karena asing punya kepentingan yang begitu kuat untuk menjatuhkan rezim Bashar Assad, akhirnya kemudian terjadi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Nah, itu juga upaya ini juga yang hendak dilakukan di Iran. Hendak mempersenjatai kelompok oposisi. Ada di Iran ada namanya Mujahidin Khalq Organization, MKO. Itu sudah puluhan ribu, hampir 100.000 orang yang sudah terbunuh oleh aksi-aksi teror yang dilakukan sejak dari berdirinya Republik Islam Iran. Itu dipersenjatai dan markasnya ada di Prancis kalau tidak salah. Kemudian kelompok-kelompok pendukung loyalitas Shah itu kembali ingin mencengkramkan kukunya di Iran. Itu juga didukung besar-besaran oleh kepentingan global. Nah, Iran yang sebagaimana saya sampaikan itu musuhnya setidaknya ada 4 kelompok. Yaitu yang pertama yang kepentingan asing ini, Amerika Serikat, rezim Zionis, dunia Barat yang hendak menginginkan rezim ulama di Iran itu runtuh. Kemudian kelompok loyalis Shah, Mujahidin Khalq, ya istilahnya kelompok oposisi yang hendak ingin mengganti
sistem di Iran, yang memang orang-orang Iran, ya, yang mereka kebanyakan berada di luar negeri. Sekarang itu mengibar-ibarkan bendera Iran di masanya Shah, ingin mengembalikan kembali restorasi monokrat lah ceritanya. Ingin mengembalikan kembali Iran ke masa kerajaan. Kelompok ini yang kedua. Yang ketiga, kelompok-kelompok sebutlah kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok yang anti Syiah, yang menggunakan semua konflik yang terjadi di dunia ini selalu dilihat dengan kacamata sektarian, selalu konflik Sunni Syiah dan seterusnya. Mereka hendak menjatuhkan rezim ulama ini, menginginkan rezim ulama ini juga jatuh karena mereka menganggap bahwa ini kan rezim Syiah. Syiah itu memusuhi Sunni, memerangi Sunni dan seterusnya. Ada satu kelompok lagi, saya lupa ya. Yang pertama Amerika, kelompok Barat, kemudian loyalitas Shah, lalu kemudian kelompok-kelompok Wahabi. Saya lupa yang keempat. Ada 4 kelompok yang berusaha untuk terjadi perubahan rezim di Iran ini. Begitu. Kalau MKO itu masuk mana, Ustaz? Jadi kelompok loyalitas sebenarnya dia tidak bisa dikatakan loyalitas Shah. Dia adalah memang dia kan istilahnya kelompok kiri, kelompok komunis sosialis yang juga pada saat demonstrasi anti Shah itu juga berada di barisan yang menginginkan rezim Shah runtuh. Ya, tapi begitu yang berdiri adalah Republik Islam Iran, mereka tidak sepakat. Mereka menginginkan republik sekuler atau sosialis, sehingga kemudian menjadi kelompok oposisi. Masalahnya karena mereka didukung oleh asing, termasuk dipersenjatai, mereka itu melakukan aksi-aksi teror sampai hari ini. Jadi termasuk presiden kedua Iran, siapa namanya? Itu kan presiden Iran dan perdana menterinya pada saat itu terbunuh melalui aksi teror, yang kemudian digantikan oleh Ayatollah Said Ali Khamenei. Banyak sudah tokoh-tokoh besar Iran yang kemudian menjadi korbannya dari MKO ini. Ya, saat yang menarik lagi adalah Netanyahu sudah sejak dari Juni itu sudah mendorong atau meminta masyarakat Iran untuk menggulingkan pemerintahan. Dan sekarang juga tetap mendukung lagi. Tapi kenapa orang-orang tidak melihat ini, terutama media-media tidak melihat ini sebagai upaya dari pemerintah Netanyahu, tapi malah melihatnya sebagai ini adalah menyebutnya sebagai representasi dari masyarakat Iran. Nah, bagaimana Ustaz melihat ini, Ustaz? Apakah tidak bisa dihubungkan apa yang terjadi saat ini? Ini bukan pendemonya, Ustaz ya, bukan pendemo yang damai ya, tapi para perusuhnya ini. Karena kalau saya lihat di beberapa media itu mereka terhubung ke Jerman. Beberapa peralatan dan komunikasi itu kan ada beberapa orang yang ditangkap kemudian mengaku komunikasinya, kemudian alat-alat peledaknya, bahkan terakhir itu senjata-senjata itu sudah ditemukan, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz melihat ini, Ustaz? Artinya bukan berarti langsung menuduh, tapi bagaimana Ustaz melihat ini pengaruh atau tangan-tangan dari rezim Zionis ini yang berpengaruh di Iran? Karena kita tahu juga pada saat perang 12 hari itu, saat-saat awal itu kan pergerakan dari mereka kan juga sangat masif, Ustaz, untuk melumpuhkan atau membantu rezim Zionis dalam serangan itu. Bagaimana Ustaz melihat itu, Ustaz? Iya, sebagaimana pernah saya sampaikan juga memang. Jadi Iran sampai sekarang, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Pezeshkian itu masih dalam situasi perang dengan Israel. Bahkan dalam skala besar. Jadi perang tidak harus selalu dilihat perang militer, invasi militer, sebagaimana perang yang terjadi selama 12 hari. Itu masih berkelanjutan. Dan sebenarnya jauh lebih berat. Tekanan maksimum yang dilakukan Amerika Serikat, tekanan sanksi dan seterusnya, bahkan memanfaatkan Dewan Keamanan PBB untuk kemudian memberikan sanksi kepada Iran. Dan perang-perang narasi, perang isu, dan seterusnya, perang media, itu masih terus digencarkan, termasuk serangan-serangan cyber. Ini masih sering masih terus berlanjut antara Iran dengan Israel. Begitu juga dengan memanfaatkan agen-agen, kolaborator lokal yang ada di Iran.
Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa musuh Iran itu bukan hanya dari luar. Kalau tadi yang saya katakan 4 itu ya Amerika Serikat. Saya harusnya pisahkan ya. Musuhnya Amerika Serikat itu musuhnya Iran itu Amerika Serikat, kemudian Israel, kemudian kelompok-kelompok oposisi, memang orang-orang Iran yang berusaha untuk mengubah sistem dari loyalitas Shah, dari kemudian kelompok MKO dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama dengan hendak menjatuhkan rezim ulama di Iran karena melihat itu sebagai rezim Syiah, sehingga selalu melihat konflik yang terjadi itu dengan kacamata sektarian ini. Nah, agen-agen Mossad ini itu berasal dari orang-orang yang memang menghendaki rezim berganti di Iran. Jadi dia punya kepentingan, lalu kemudian kepentingannya ada yang mendukung, ada yang mau biayai, ya otomatis berjalan dengan skema yang kemudian dibuat dengan pola-pola, bahkan mereka ketika direkrut itu dibawa ke luar negeri. Dibawa ke luar negeri setahun 2 tahun, itu di pelatihan intelijen, pelatihan espionage dan sebagainya. Bahkan dengan penggunaan bagaimana merakit senjata, bagaimana membuat drone, itu kemudian dilatih, dan ketika pulang kembali ke Iran dengan bahan-bahan yang mereka mudah dapatkan, itu bisa membuat senjata-senjata seperti itu. Ada yang misalnya juga dan mereka ketika kembali ke Iran itu sebagaimana warga biasa, ada yang menjadi tukang las, ada reparasi AC, dan kemudian bisa masuk ke tempat-tempat sensitif, lalu kemudian memberikan laporan-laporan hasil pengamatannya dan seterusnya. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk senantiasa, upaya-upaya yang terus dilakukan untuk menjatuhkan rezim ini. Sehingga kemudian termasuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan. Kalau dikatakan ini kan sudah terang-terangan bahwa kepentingan asing. Bukan cuma kepentingan asing, memang kepentingan dia juga. Kepentingan kelompok-kelompok internal Iran, lokal Iran, yang memang menginginkan rezim ini jatuh. Tapi mereka bukan kelompok yang mayoritas. Mereka tidak menjadi representasi suara mayoritas rakyat Iran. Sebagaimana yang saya katakan, pada saat terjadi aksi-aksi demonstrasi yang kemudian dialihkan menjadi isu reformasi politik, perubahan rezim dan seterusnya, masyarakat Iran masih menghadiri kegiatan-kegiatan seremonial yang itu tujuannya untuk memperkuat kesetiaan, memperkuat loyalitas kepada sistem wilayatul faqih yang sedang berlaku di Iran. Mempertegas kesetiaan mereka kepada pemimpin mereka, dan mereka hadir sampai jutaan orang. Terutama karena sedang memperingati momen-momen peringatan Wiladah Imam Ali. Dan di Iran itu ada program Iktikaf Nasional 13, 14, 15 Rajab. Di masjid-masjid agung, di masjid-masjid raya, di masjid-masjid besar itu dilakukan iktikaf, dan masjid ini penuh. Anak-anak muda masih berdatangan untuk ikut iktikaf nasional. Artinya program-program nasional Iran itu masih berjalan. Tidak ada yang kemudian terlihat pelemahan di satu sisi dan seterusnya. Aksi-aksi demonstrasi jalan. Ada aksi kerusuhan, tapi mereka tidak terpengaruh dengan itu. Nah, kalau dikatakan kenapa sampai mereka mau melakukan ini, ya sebagaimana juga di Indonesia, di semua negara. Di Indonesia kan walaupun sudah kita jelaskan seperti apa kondisi geopolitik yang terjadi dan seterusnya, tetap mereka misalnya berupaya untuk melakukan destabilisasi, berupaya merusak stabilitas nasional. Gerakan pengacau keamanan misalnya, atau kelompok-kelompok yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Itu karena mereka mendapatkan dukungan dan kepentingan dan satu arah dengan kepentingan asing. Ini seperti itu, Bang. Ya, Zat. Artinya, Zat, ketika kami yang di luar melihat situasi di Iran, itu framing yang harus kita pasang adalah Iran memang kondisinya saat ini sedang berperang. Karena Benar, itu ya. otomatis ada campur tangan asing yang menginginkan Iran lemah. Seperti itu, Zat. Tidak bisa dilihat normal seperti kejadian di wilayah-wilayah tempat lain. Gimana, Zat? Iya, bahkan tekanan ekonomi, inflasi tinggi, nilai mata uang turun, harga barang naik, daya beli masyarakat kelas bawah itu terpukul, itu semua karena tekanan ekonomi dan embargo dan sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tidak bisa dinafikan bahwa ini memang ada. Jadikan
situasi kenapa begitu sangat berat karena memang ada tekanan ekonomi dan juga harus diakui ada memang orang-orang pelaku-pelaku pasar di dalam Iran yang memang ingin mengacaukan situasi. Kemarin ada ditemukan gudang besar di tempat kebutuhan-kebutuhan pokok itu disimpan di situ, ditimbun di situ. Dan akhirnya setelah ditelusuri ada 7 perusahaan besar pemasok makanan, pemasok bahan pokok yang terlibat dan 7 perusahaan yang kemudian ditutup. Nah, langkah-langkah seperti ini kan yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana pemerintah lebih sigap, lebih serius dalam manajemen dalam kemampuan manajerial mengelola ekonomi ini. Jadi kalau misalnya sejak awal bisa mencegah aksi penimbunan seperti itu, tidak akan terjadi gejolak sebagaimana yang terjadi di Iran saat ini. Nah, mereka menuntut itu, termasuk juga pergantian kepala bank sentral. Presiden Pezeshkian mengganti kepala bank sentral, mengangkat kembali Hemati. Hemati ini kepala bank sentral yang pernah menjabat di masanya Rohani. Dan oleh masyarakat Iran disebut itu telah gagal dia waktu itu. Kenapa diangkat kembali? Nah, ini adalah protes yang wajar yang dilakukan oleh masyarakat Iran. Nah, protes yang kemudian dan wajar juga besar-besaran. Misalnya di Lareston yang sempat parah aksi demonstrasinya sampai beberapa orang meninggal dunia. Lareston itu walaupun tidak langsung berbatasan ya karena ada Teluk Persia, lalu mereka tuh melakukan aktivitas ekonomi dengan Uni Emirat Arab, dengan Qatar, dengan Kuwait, sehingga begitu sangat sensitif dengan perubahan dolar. Jadi ketika misalnya dolar menguat dan rial melemah, mereka akan rugi aktivitas ekonominya, dan sehingga mereka melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Lareston waktu itu. Lalu kemudian ditunggangi oleh kelompok yang membawa kepentingan asing ini. Kalaupun bukan kepentingan asing, ya kepentingan dia yang memang anti rezim. Cuman karena mendapatkan dukungan dan support dari asing sehingga mereka tampak jadi terkesan besar, terkesan kuat dan seterusnya, terkesan mampu menggoyang pemerintah, padahal tidak. Masyarakat sendiri menolak keberadaan mereka, sebagaimana video sosial eksperimen yang sempat beredar. Bahkan kelompok yang pertama menghentikan aksi-aksi mereka itu adalah masyarakat umum sendiri, aksi demonstrasi damai ini sendiri, yang kemudian ketika ada 1-2 orang yang kemudian melempar batu memulai kerusuhan, itu dihentikan sendiri oleh para demonstran yang menyampaikan aspirasi mereka secara damai. Dan itu wajar. Mungkin sebagaimana saya katakan tadi, mereka menuntut pemerintah untuk lebih mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang presisi dalam mengatasi situasi ekonomi yang sulit. Jadi kalau dikatakan Iran mengalami krisis, benar mengalami krisis karena dampak dari tekanan ekonomi yang begitu sangat, tekanan ekonomi dari kebijakan Trump yang mengembargo, mensanksi dan memblokade ekonomi Iran. Begitu Bang Billy. Iya, Ustaz. Kemudian terakhir, Ustaz, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi di Iran saat ini, Ustaz? Pelajaran yang bisa diambil, yang pertama itu Iran bisa disebut bertahan atau tidak mudah digoyang, walaupun dengan perang ekonomi yang bahkan ini disebut, apa yang sedang terjadi sekarang ini disebut sebagai perang ekonomi paling brutal yang pernah terjadi di sejarah modern yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Ini adalah perang ekonomi yang paling brutal dengan mengembargo, mensanksi dan seterusnya, sehingga Iran sama sekali tidak bisa secara maksimal menjual produk-produk nasionalnya keluar. Begitu juga bahkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan Iran dalam pengobatan, dalam kesehatan, dalam pertanian dan seterusnya, kebutuhan-kebutuhan ekonomi dasarnya itu bahkan susah dia dapatkan. Nah, tapi kemudian kenapa bisa Iran sulit digoyang? Dan ini bukan narasi, ini fakta. Karena Iran itu keras kepala, masyarakatnya keras kepala dalam arti yang positif. Dalam arti yang positif itu maksudnya adalah susah ditumbangkan. Tidak mudah menggoyang Iran itu karena ini walaupun Amerika Serikat dan Israel itu sudah mencoba semua jurus sabotase, sanksi ekonomi, tekanan politik,
operasi intelijen, perang cyber, upaya ganti rezim, tapi Iran masih tetap berdiri. Kenapa? Karena masyarakat Iran tahu istilahnya itu memiliki basirah, tahu siapa kawan, siapa lawan. Sehingga kemudian ketika terjadi demo internal yang dijadikan oleh musuh untuk menjadi pintu masuk, ini langsung bisa diketahui oleh masyarakat Iran, oleh netizen Iran. Walaupun kemudian kita lihat seolah-olah masyarakat Iran banyak yang mendukung aksi-aksi kerusuhan ini. Padahal mereka memang adalah orang-orang yang kebanyakan melakukan aktivitas media sosialnya itu di luar negeri. Kemudian yang perlu dipahami juga, terutama oleh masyarakat Indonesia, konflik Timur Tengah ataupun konflik yang terjadi di Iran ini, kita harus jangan lihat dengan kacamata sektarian. Ini bukan konflik agama, konflik mazhab. Ini konflik kepentingan, ini konflik kekuasaan, konflik balance of power. Membaca geopolitik itu kemudian dengan masih teriak Sunni Syiah, ini cara yang paling saya sebut sebagai cara yang paling bodoh dalam memahami dunia. Jadi Iran bukan bertahan hanya karena sekedar slogan, hanya sekedar bahwa Allah akan membantu, bahwa kita selagi berjalan di jalan Allah pasti akan selamat. Tapi tidak hanya sekedar slogan-slogan seperti itu, tapi juga karena memang strategi. Iran punya strategi, punya pengalaman sejarah, punya kekuatan internal rakyatnya taat pada pemimpinnya. Ini adalah soft power yang paling ditakuti oleh musuh. Yang itu juga harus kita punya sebagai seorang warga. Karena kalau misalnya apa yang sedang terjadi di Iran, ini diterapkan di Indonesia dan kita tidak punya basirah, kita tidak punya kemampuan untuk memetakan mana musuh, mana kawan, maka ini kita pasti akan gampang jatuhnya. Dan yang harus kita ketahui juga, Iran itu punya kemandirian. Jadi memang dipaksa mandiri sejak awal. Karena disanksi, maka mereka terpaksa membuat segalanya sendiri, industri, senjata, energi, teknologi. Negara lain mungkin sudah kolaps kalau disanksi. Nah, Iran itu belajar survive dari penderitaan, dari kemandirian. Ini harus kita pelajari dari apa yang sedang terjadi di Iran sekarang. Seperti itu, Bang Billy. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz, dan penjelasannya. Semoga kondisi di Iran akan kembali menjadi normal dan baik-baik saja. Ya, Bang. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya terkait kondisi atau situasi di Iran saat ini. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.